Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini Jumat 29 Maret 2024. Di kesempatan pagi hari ini seperti biasa kita akan memetakan untuk satu hari ke depan di beberapa pair utama. Namun sebelumnya kita akan kembali untuk mereview, melakukan evaluasi dari yang sudah kita lakukan satu hari kemarin. Adakah peluang yang bisa kita dapatkan atau mungkin resiko-resiko yang harus sudah kita lakukan untuk meminimalisir tingkat kerugian. Sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk yang lain. Kita awali dari XAUUSD ya. Kita awali dari XAUUSD, kita perkirakan harga masih akan bergerak naik sampai di area jenuhnya di 2212. Ini kita perkirakan di awal sampai di area jenuhnya di 2212 ya. Itu dengan catatan jika harga ditutup di atas area yang kita tandai ini, yakni di kisaran 2195 poin sekian ya. Jika harga ditutup di atas ini, maka berpeluang akan bergerak naik hingga maksimum di area jenuh. Yang pertama tentu kita lihat di situ. Yang kedua, jika harga ternyata tidak mampu menembus atau ditutup di atas 2195, maka kita uji berikutnya di area supportnya ya, untuk memastikan kekuatan seller lebih kuat. Kemudian kita amati bergerak turun, ternyata hanya sampai terendahnya di 2187 ya, 2187, kemudian kembali naik. Posisi buy tersentuh di 2193 dan sampai pada satu target di kisaran 6 poin ya, 6 poin sekian, berada di area resisten yang terdekatnya di sini. Yang kedua, jika ini ternyata ditutup di atasnya atau ternyata lebih tinggi dari target, maka kemungkinan akan bergerak naik ya. Artinya target 1 menjadi area uji, kemudian target kedua juga menjadi area uji. Bagaimana jika di area target yang kedua ternyata juga ditembus dan sampailah pada area jenuhnya? Maka di area jenuh tentu kita harus berhati-hati ya. Sekali lagi, berhati-hati di area jenuh ya. Mungkin di hari-hari biasa di area jenuh kita bisa lakukan entry dengan posisi yang berbalik ya. Tidak berlaku juga untuk di hari tentu kita perhatikan di hari-hari tertentu, yakni hari Kamis dan hari Jumat ya. Dua hari ini sangat berpengaruh sekali, sehingga ketika tidak ada petunjuk yang kuat untuk berbalik, maka lebih baik kita betul-betul menunggu konfirmasi itu muncul. Kemudian juga pertanyaan yang terlintas ya, mungkin disampaikan oleh teman-teman. Bagaimana jika harga sudah sampai di area jenuh, kemudian ternyata masih kuat naik? Bagaimana cara mengenalinya? Oke, yang pertama kita lihat dari sisi area jenuh di sini, kemudian lihat tanda-tanda berikutnya. Apakah ada tanda-tanda pembalikan? Jika ada tanda-tanda pembalikan dan terkonfirmasi dengan kuat, maka berpeluang akan berbalik. Kita lihat di sana ada merah. Ada merah, itu artinya ada kekuatan seller yang muncul di sana. Kemudian kita lihat lagi, apakah merah ini bisa menjadi petunjuk yang kuat. Tentu kita masih
harus mencari konfirmasi ya, sekalipun ini menjadi pola ya, sekalipun ini pola candle yang berpotensi akan berbalik turun. Nah, demi kehati-hatian kita mempertimbangkan kekuatan hijau di sini hingga setidaknya setengah dari kekuatan hijau itu betul-betul dilewati atau betul-betul sudah lebih panjang. Jadi kalau kita lihat bodinya di sana, kemudian merahnya masih belum melewati dari setengahnya, tentu itu masih belum cukup kuat untuk membalikkan kekuatan dari bullish itu. Kemudian bagaimana kita mengukur ke atasnya? Nah, karena di atas sudah tertinggi, kita geser sebelah kiri, di historinya juga tidak ada, bagaimana? Maka kita gunakan daily range yang lebih panjang dari beberapa hari sebelumnya ya. Kemarin kita gunakan daily range-nya di antara 2 hari yang lalu dan 3 hari yang lalu, maka ketika dia lebih tinggi, maka kita bisa menggunakan di beberapa hari yang lalu yang lebih panjang tentunya. Sehingga kita menggunakan daily range yang berada di hari hari Rabu 20 Maret 2024 21 ya. 21 berarti hari Kamis. 21 Maret 2024. Oke, kita geser, kemudian nanti kita akan tempatkan di daily range-nya. Yang pertama, kita lihat dari sisi low-nya, kemudian tarik ke atas. Nah, kira-kira nanti maksimal akan berada di sini. Sehingga ketika nanti kita melihat di situ tidak ada tanda-tanda pembalikan, maka masih berpeluang sampai di titik tertingginya. Kita lihat dia masih bergerak naik dan ternyata hampir mendekati tertingginya, kemudian terhenti, sudah tutup hari dan selesai sampai di situ. Dari perjalanan naiknya tidak ada tanda-tanda yang cukup kuat di sana untuk membalikkan kekuatan bullish ya. Bagaimana dengan merah yang di sini? Ya, kalau kita lihat merah yang di sini, kemudian kita bandingkan dengan yang hijau ya, hijau merah ini, dua hijau ini kalau kita gabung masih cukup jauh ya, masih belum memenuhi syarat untuk membalikkan kekuatan bullish ya, sekalipun ada kekuatan merah yang signifikan di sana. Kemudian jika ternyata kita sudah terlanjur, bagaimana? Sudah terlanjur menempatkan posisi sell di sana ya, karena mungkin kita sudah menganggap ini sudah berada di area jenuh ya, tentu yang kita lakukan adalah segera melakukan perhitungan untuk recovery-nya ketika kekuatan itu sudah mulai kembali menguat ya dari bullish ya. Sebenarnya kalau kita masuk di sini untuk sell-nya, andaikan kita masuk di bawah atau di candle berikutnya untuk menempatkan sell sampai di titik bawah, itu sudah lebih dari cukup untuk kita exit-nya ya. Bahkan sampai di bawah itu sudah 800 lebih. Target pun masih bisa dicapai dengan sell itu sebenarnya. Ya, mungkin yang jadi pemikiran kita itu karena kenapa balik lagi ya. Yang jelas mau balik lagi, mau turun lagi, biarlah itu urusan pasar. Yang penting kita menempatkan posisi kita sudah dapat keuntungan, sudah lebih dari cukup. Baik, itu di XAU, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran juga buat teman-teman semuanya yang tadi malam mengikuti sampai di jam malam bahkan. Yang kedua, kita akan mereview di euro, apakah ada peluang di euro. Kita akan coba lihat ya, di euronya kita perkirakan akan cenderung turun
ya. Namun demikian sempat bergerak naik, tersentuh posisi buy, maka berlaku recovery. Kita menempatkan di 100 di bawahnya untuk recovery-nya. Ya, untuk euro kita gunakan 100, untuk yang GU 100 hingga 150 untuk kita terapkan recovery-nya. Di 1.08149 kita tempatkan recovery-nya ya. Ternyata bergerak turun jauh lebih panjang, itu artinya sekalipun dia semakin ke dalam, kita tetap bisa mendapatkan peluang profitnya dengan recovery di harga tadi ya, di berapa tadi, 1.08144 di kisaran itu. Berada di area target yang kedua, terhenti dan mulai berbalik lagi ya. Mungkin kita juga bisa manfaatkan dari pembalikannya ya. Kalau kita lihat kekuatan hijau sudah lebih dari setengah, maka kita bisa menempatkan peluang di sana. Dari sisi daily range-nya sudah lebih dari beberapa hari sebelumnya ya. Jadi walaupun kita gunakan yang lebih panjang, ini sudah terpenuhi sehingga berpeluang memantul ke atas. Maka peluang yang kedua kita bisa menempatkan posisi buy di sana. Berikutnya di pound sterling ya. Di pound sterling kita lihat di sana ya. Karena pound sterling kemarin ada kekuatan yang hampir sama, kita juga tidak menempatkan arah yang utama. Nah, dua-duanya berpeluang. Sehingga kita tempatkan di buy-nya 1.26342, sell-nya di 1.26166 ya. Posisi pertama tersentuh di sell-nya, kita recover di 100 sampai 150 ya. 100 itu di sini 1.26272 ya. Kemudian naik ke atasnya sampai di puncak di 200 sekian. Nah, sekalipun mungkin tidak terlalu banyak, tetapi setidaknya kita bisa recovery di sana ya. Ya, sekalipun kekuatan naiknya tidak terlalu banyak, tetapi setidaknya bisa meminimalisir tingkat kerugian dan bisa segera kita exit dari kondisi marketnya. Karena kekuatan kalau kita tarik ke atas sudah lebih dari 200, itu artinya sudah dua kali dari recovery kita ya. Recovery-nya di kisaran 1.26267, kemudian sampai tertingginya di 1.26372 ya. Setidaknya bisa meminimalisir tingkat kerugian. Kemudian selanjutnya bagaimana? Apakah sell-nya masih berlaku ya? Karena ada recovery, maka sell dan buy-nya, yang buy di atas sudah kita sesuaikan, yang sell-nya tentu kita tutup saat recovery sudah terpenuhi. Baru selanjutnya kita menempatkan posisi setelah terbentuk pola-pola yang baru yang memenuhi syarat untuk kita entry berikutnya. Di mana itu? Di kisaran posisi di buy ini, karena ini sudah terhenti kekuatan bullish ya, ada rejeksi yang signifikan di sana, kemudian ada konfirmasi dengan warna merah lebih dari setengah bahkan, maka kita bisa menempatkan posisi sell berikutnya di sini. Targetnya di mana? Target yang terdekat itu berada di area supportnya atau targetnya sekitar 100 hingga 150 ya. Kemudian apakah akan berlanjut ya? Berlanjut atau tidak? Karena kalau ditutup di bawah support ya, itu tentu berpeluang akan berlanjut lagi sampai di mana? Sampai di support berikutnya. Ketika berada di support, apakah akan berlanjut? Tentu kita lihat pola yang terbentuk di sana. Ya, jika ada rejeksi, ada perubahan warna dan sebagainya, yang perubahan itu signifikan, tentu bisa berpeluang kembali memantul ya. Sehingga kita bisa menempatkan kembali posisi buy di
kisaran 1.26148. Target terdekatnya kembali kita menempatkan di kisaran area resistennya. Dan seterusnya, sehingga kalau kita jeli melihat peluang di sana, meskipun awal diwarnai dengan recovery, yang berikutnya bisa menutup kerugian itu dengan menempatkan posisi-posisi baru dengan melihat konfirmasi yang terbaru juga. Selanjutnya di Bitcoin ya, di Bitcoin kita lihat Bitcoin kita perkirakan kemarin bergerak turun ya, sehingga kita tempatkan posisi sell agak mendekat dari titik runningnya di 6877 1.82 ya. Namun demikian di area yang sama, di arah yang berlawanan kita juga menempatkan antisipasi dengan menempatkan posisi buy di atas level psikologis yang kemarin ya. Di atas 270.059.74 ya, ini tepatnya di 270.246.17 untuk posisi buy-nya. Targetnya yang terdekat di 71.356.23. Kemudian target yang kedua di 7246.6.30. Satu peluang kita dapatkan dari posisi buy saja sampai di satu target karena tidak ada kekuatan yang lebih untuk sampai ke target yang kedua, dan pembalikannya pun tidak terlalu signifikan ya. Maka sekalipun hanya satu posisi, satu peluang, kita tetap dapat peluang dari Bitcoin ya. Ini yang bisa kita review, mudah-mudahan ada manfaat dan pembelajaran yang bisa kita petik di sana. Hari ini karena di XAU libur, maka kita hanya akan memetakan untuk di euro, pound sterling, dan nanti Bitcoin ya. Kita coba amati di euro dulu ya. Di euro kekuatan bearish cukup signifikan dari kemarin hingga saat ini. Ya, kita lihat di sana kekuatannya masih menukik ke bawah. Ya, dari beberapa hari terakhir seller tidak kalah hebatnya bergerak. Ya, sekalipun diwarnai juga dengan bullish, tapi seller juga sangat kuat di sana. Kemudian terhenti di area supportnya di sana, terhenti di area supportnya. Maka kita tunggu hingga candle ini berakhir. Apakah ditutup lebih dari setengah atau bahkan lebih tinggi atau bahkan lebih rendah dari area supportnya ya. Kita tempatkan posisi dulu dan simulasinya kira-kira seperti ini ya. Ketika dia turun sampai di area support, dia akan terkoreksi kembali. Kemudian hati-hati nanti berada di area di sini, karena kalau nanti tidak bisa lebih tinggi akan kembali turun ya. Akan kembali turun jauh lebih panjang. Sebaliknya, jika nanti ternyata ditutup di atasnya, maka berpeluang akan kembali naik ya, kira-kira seperti ini. Kemudian koreksi kecil dan akhirnya kembali naik. Sehingga di mana kita menempatkan posisinya ya, kita menempatkan posisi buy Oke, kita ukur dari runningnya ya, jangan terlalu jauh. Kita tempatkan posisi buy di 1 poin. Ini buy-nya di 1.07943 ya. Posisi buy di 1.07943. Di mana target yang terdekat ketika kita menempatkan itu ya. Kita targetkan yang terdekat di area resisten di sini. Kemudian
Kita tempatkan berikutnya di resisten selanjutnya untuk targetnya. Sementara area jenuhnya kita tempatkan di puncak dari resisten yang ada. Oke, kita tempatkan untuk targetnya 1.08140. Untuk target yang kedua kita tempatkan di 1.08357. Area jenuhnya kita tempatkan di 1.085 1.08573. Atau kita kasih ya di kisaran ini ya. Area jenuhnya kita tempatkan di kisaran 1.08573. Sementara di posisi bawah kita tempatkan posisi sell di kira-kira, kita lihat dulu sisi sebelah kirinya. Oke, kita sesuaikan dulu untuk yang di atas ini buy-nya tadi. Oke, kita sesuaikan dulu yang di atas, terlalu jauh. Kita turunkan dulu. Untuk target yang terdekatnya kita tempatkan di 1.8106 ya. Kita adjust dulu ya. Untuk target buy-nya kita tempatkan 1.08106. Ini target yang pertama. Yang kedua kita tempatkan di 1.082 ya, biar tidak terlalu jauh, nanti posisi potensi kita bisa dapatkan dengan baik. 1.08276. Sementara untuk area jenuh area jenuh tidak usah terlalu jauh, kita tempatkan di puncaknya di sini. Di kisaran 1.08386 ya, kira-kira di sini. Nah, sementara di sisi bawah, dari sisi bawah kita tempatkan untuk selnya di 1.07685. Selnya kita tempatkan di 1.07685. Kemudian ini untuk target yang terdekatnya di 1.07534. Kemudian yang kedua kita tempatkan targetnya di 1.073 1.07363. Kita lihat dulu targetnya. Kemudian untuk yang di bawah ini area jenuhnya kita taruh di sini 1.07232 ya, di atas ini. Ini untuk di euronya. Pound sterling kita tempatkan di
Oke, kita lihat di pound sterlingnya karena ada dua kekuatan ya, zigzag di sana. Kita tempatkan untuk sell-nya agak resiko ya, tapi tetap ada peluang di sana. Untuk target yang terdekat ini karena cenderung akan bergerak turun, kita tempatkan sell-nya ini berada di konsolidasi sebenarnya ya. Berada di konsolidasi, lebih berhati-hati ya, penting kita siapkan antisipasinya. Sell di 1.26098, 1.26098 target yang terdekat. Nanti kita tempatkan di area supportnya di sini. Ini untuk targetnya di 1.25919 ya, karena ini berada di area konsolidasi. Nanti tetap hati-hati ya, segera exit saja karena bisa kembali memantul lagi, bergerak naik lagi nantinya. Target yang kedua kita tempatkan di 1 poin. Target yang kedua kita tempatkan di 1.257, 1.25744 ya. Sementara untuk posisi naiknya kita tempatkan di, turun sedikit ya, kita tempatkan di atas level psikologis hari ini. Buy-nya di 1.2635, 26325. Untuk target yang potensial untuk hari ini, untuk yang buy-nya kita tempatkan di 1.265. Target berada di 1.26511. Kemudian target yang kedua kita tempatkan berikutnya di 1.26. Ini target yang kedua di 1.26701 ya, 1.26701. Untuk area jenuh silakan nanti disesuaikan ya. Ini karena zigzag kekuatannya hampir sama kemarin, maka saya tidak menarik garis trennya ya. Dua-duanya punya peluang yang sama dan bisa mantul-mantul. Sebelum dia break di antara dua level ini, maka akan bergerak naik turun. Mungkin ini dulu yang bisa kita analisakan untuk pagi hari ini. Untuk Bitcoin nanti kita akan sampaikan menyusul ya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah monitor dari awal sampai akhir video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan hari ini kita bisa maksimum dalam profit kita. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.